Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih salam kepada kanan, kiri, belakang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita. Kita rayakan akan kebesaran Tuhan kita. Saya ajak kita semua berbahasa roh dengan kuat supaya Tuhan berkati kita pagi ini. Syikiara papa parahana masyikiata karahana ya syika. Koria papa parahana mahasyikiata kara papa papa masyikiara hana ya syika. Koria rarararararana maya syikiata karahana ya syika. Koria papa 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 karalana maya syele mahasoka. Harararararararana masyika. Koria rana maya syele mahasoka lolose. Biara papa 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 syikiata karahana ya syika. Koria papa papa ralana maya sokia rahana ya syika. Kiata kara papa papa syikiata hana ya syika. Oh hararararana maya syika. Oh ya para papa papa ralana maya syele mahasoka. Kiata karalana maya syika. Oh harahana syika. Koria papa papa sente kana masena haseka. Koria ralana maya syele parararararana syika. Oh haralana maya syele mahaseka. Koria papa ralana maya syika takarahana syika. Koria papa ralana maya syika. Koria ralana maseka ralana maya soria mahaseka. Koria ralana maya syele mahaseka. Koria ralana maya syele parana maseka. Kia ralana maya syele. Koralana masela mahaseka. Koria ralana syele mahaseka. Koria papa rapana maseta karahana seka. Koria papa ralana mase. Kia ralana maseka tana maseka. Koria papa rahana seka. Kia ralana maya syele mahasoka. Oh harahana seka. Oh harapa papa ralana masela maseka. Kia takaralana maya syele mahasoka. Koria papa ralana mase. Kia ralana maya so. Kia ralana masea. Kia ralana masea. Kia ralana maya sena masuk. Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami menyembah-Mu Tuhan, karena memang layak Engkau disembah. Sesungguhnya tidak harus ada alasan untuk kami menyembah-Mu, karena Engkau memang menciptakan kami untuk menjadi penyembah-Mu. Terpujilah Engkau Allahku yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan Yesus dengan berkat yang melimpah. Amin. Dan tidak ada satupun yang tercecer Tuhan. Semua utuh kami terima dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Selamanya Engkau baik. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yo. Oh
Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada alasan untuk kami bersyukur, baik dalam keadaan suka maupun duka. Karena setiap saat yang kami lewati Tuhan, kami percaya tangan-Mu memegang kami. Engkau terus menopang setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur sebab kasih-Mu Tuhan. Segala nama Yesus, segala nama Yesus. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Katakan sekali lagi, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, yang setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu ya Bapa yang Tuhan tunjukkan kepada setiap pribadi. Sekalipun ada beberapa di antara kami mungkin belum merasakan, sekalipun di antara kami seringkali bertanya-tanya, di mana kesetiaan Tuhan terhadap hidupku? Tapi sungguh Engkau nunjukkan kepada kami betapa kesetiaan-Mu turun ke temurun Tuhan. Dari kekal hingga kekal Engkau tunjukkan kepada umat-Mu. Yang seharusnya kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah sendiri. Kami mau percaya adanya kami di tempat ini bagian dari apa yang Tuhan telah tunjukkan dalam kesetiaan-Mu. Tuhan, minta anugerah-Mu di kesempatan hari ini. Tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi yang sama. Memberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Yang kami percaya akan memberikan sesuatu wahana yang baru. Memberkati umat-Mu dalam kasih sayang yang luar biasa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mesti ngucapin selamat buat saudara Jimmy yang sebentar lagi wisuda ya. Akhirnya saudara, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kalau saya memperhatikan beliau ini ya, waduh, prosesnya nggak gampang. Mungkin satu kali dia khotbah 5 session langsung saudara. Karena prosesnya nggak gampang dan kita menyadari betul bahwa itu dilewati dari waktu ke waktu dan alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya gitu saudara ya, menyelesaikan studinya dengan baik. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita semua mesti menyadari bahwa Allah itu yang telah mempersiapkan kita memiliki seorang yang adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kita seringkali dikecoh oleh kondisi yang kelihatan ini. Nah, kita harus menyadarkan pada diri kita hari ke hari, manusia kita yang sesungguhnya adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh ini. Itu sebabnya
tubuh ini suatu hari akan ditinggalkan karena mengalami pembusukan. Dan Tuhan akan sedia menyiapkan tubuh kemuliaan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Dan itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa tubuh kita yang jasmani ini, kemah tubuh ini akan semakin usang, akan semakin tua, akan semakin renta. Tapi kita diberikan sebuah pengharapan supaya kita menerima tubuh kemuliaan yang Alkitab berkata akan mengalami perubahan dalam sekejap mata. Bagaimana Anda mengejapkan mata, saudara, saat itu juga tubuh kemuliaan diberikan. Itu kata firman Tuhan. Sedangkan roh kita mengalami sebuah pembaharuan tatkala Anda dan saya percaya kepada Yesus. Bukan karena agama, keturunan orang tua agama Kristen sehingga kita menjadi Kristen. Tetapi oleh karena sebuah keputusan, katakan keputusan. Sebuah keputusan tatkala Tuhan itu mengulurkan tangannya dan berkata, pada saat engkau bisa percaya, menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka pada saat itu juga Anda berkata, aku sadar bahwa manusia rohku ini manusia dosa yang harus mengalami sebuah pembaharuan. Itu sebabnya dimulai dengan sebuah pengakuan dosa, berkata Tuhan ini aku manusia yang berdosa, manusia yang tercela, aku membutuhkan seorang juru selamat, aku memerlukan engkau Tuhan dan Raja masuk dalam hatiku, jadilah Tuhan dan juru selamatku. Hari itu juga mengalami sebuah yang namanya kelahiran baru. Buat orang-orang agamawi seperti Nikodemus, pada saat dia tanya kepada Yesus, bagaimana supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga. Yesus berkata, tidak ada seorang pun bisa masuk dalam kerajaan surga kecuali mengalami lahir baru. Hari itu Nikodemus berkata, aku sudah tua renta seperti ini, haruskah aku masuk dalam rahim ibuku terlebih dahulu dan kemudian lahir kembali? Yesus berkata, apa yang dilahirkan oleh darah dan daging tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh dan hidup oleh roh, itu yang memperoleh kerajaan surga. Sampai berhari-hari mungkin bergumul, bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku bisa lahir kembali? Bagaimana mungkin aku bisa lahir baru? Bagaimana mungkin aku bisa merasakan akan kerajaan surga? Hari-hari itu mungkin Nikodemus ini mencari-cari yang dibukakan pada zaman akhir ini buat orang-orang yang percaya, yang berkata, aku membutuhkan juru selamat yang satu-satunya aku dapat hanya di dalam Yesus Kristus. Saat Anda dan saya terima Tuhan Yesus, Alkitab berkata saat itu juga Anda diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, alami lahir baru. Bukan karena keinginan manusia, tapi keinginan Allah sendiri. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus yang mengalami lahir baru sungguh-sungguh, orang itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia harus mengalami sebuah pemrosesan yang seperti Tuhan alami, yang seperti Tuhan Yesus rindukan, sehingga Anda dan saya dibawa from glory to glory. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dari kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa. Bukan soal usia, bukan soal berapa lama Anda percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana sebuah pemrosesan yang Anda berkata, ku jawab ya.
Ya, ya, ku jawab ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, Anda tidak akan meninggalkan semua proses. Tapi Anda hadapi dan berkata, Tuhan, aku nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikan ini. Aku memerlukan Engkau. Itu dilakukan dari hari ke hari. Dan setiap waktu Anda berkata, Tuhan, seringkali aku merenungkan bagian ini. Tapi aku tetap salah, aku tetap keliru, aku tetap harus mengalami berulang-ulang. Seperti Rasul Paulus berkata, kita harus mengalami kematian dari hari ke hari. You must daily, mati berulang-ulang. Yang dikatakan oleh Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Beberapa kali kita berkata bahwa otak harus dikare, daging ini harus disate. Kita harus tundukkan ke bawah kaki salib Kristus setiap hari. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesaya dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, di mana kita sekalian ini yang bergejolak senantiasa, yang kemudian ada keputusan untuk ikut apa yang Roh Kudus perintahkan dengan sebuah kekeliruan dan kegagalan untuk mengikuti akan kedagingan kita. Lihat bersama-sama dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Ini sebuah area kondisi jiwa manusia yang harus disadari dari hari ke hari. Sebab jiwa ini membutuhkan yang namanya keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan atau mengikuti daging dan kita mengalami kegagalan. Yesaya pasal 40 judulnya dikatakan keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Ini dikonsentrasikan, dikhususkan buat orang-orang pilihan Tuhan. Ingat saudara, berkali-kali orang percaya kepada Tuhan mengalami aniaya yang luar biasa. Baik itu merupakan kehendak Allah dengan tujuan supaya bangsa pilihan Tuhan itu menjadi berkat di antara bangsa-bangsa, atau memang karena situasi dan kondisi yang dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh Tuhan. Untuk kita senantiasa menjadi berkat dan bangsa orang pilihan Tuhan itu menjadi bintang-bintang di dunia ini. Dikatakan ayat yang pertama, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan, dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan ditujukan kepada Yerusalem yang adalah sebuah kota, sebuah kelompok, sebuah keluarga yang saya percaya ini merupakan sebuah gambaran orang-orang pilihannya. Dan orang-orang pilihannya yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, yang melakukan pelanggaran, yang tidak mentaati akan firman, mengalami sebuah permasalahan, sebuah hukuman. Bahkan Alkitab berkata, dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan mengalami hukuman 2 kali lipat. Saya percaya bukan karena Tuhan membenci akan orang-orang percaya itu, melainkan oleh karena mereka, karena cinta Tuhan untuk mengarahkan kembali dalam hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan disitulah
yang Tuhan ingin supaya kita bersama-sama menyadari. Ini bagian dari orang-orang yang sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Jangan berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus sudah selamat dan tidak ada masalah. Orang yang percaya kepada Yesus sudah, mereka pasti memang lebih daripada pemenang, tapi tidak akan mengalami pencobaan-pencobaan. Jangan berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus otomatis bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kenyataannya Anda dan saya masih diperhadapkan dengan apa yang dihadapi oleh dunia. Dengan orang-orang yang sama-sama ada di muka bumi ini menghadapi virus corona. Kenyataannya seperti itu. Apakah ada keistimewaannya? Saya percaya ya ada. Tapi inilah yang membuat sebuah proses menyikapi hati kita dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Itu sebabnya saya berkata bahwa inilah kondisi jiwa manusia, kondisi jiwa orang-orang yang sedang menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman ini. Yang diungkapkan oleh Tuhan dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kondisi jiwa yang pertama dikatakan bahwa keadaan orang-orang percaya itu seperti ada di padang gurun, seperti ada di padang belantara. Diungkapkan di situ ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini merupakan sebuah kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kasih sayangnya buat orang-orang percaya. Permasalahannya kondisi jiwa manusia itu, kondisi jiwa orang-orang percaya itu seperti padang gurun, seperti padang belantara. Coba tunjukkan bagaimana keadaan suasana di next. Tunjukkan gambarnya padang gurun, padang belantara itu seperti apa. Saya coba untuk konsultasi dengan teman-teman yang seringkali berangkat ke Israel. Kadang-kadang mereka melewati Mesir, kadang-kadang mereka melewati Yordania, kadang-kadang strik langsung ke ke Tel Aviv, masuk ke Israel dan sebagainya. Nah, yang diungkapkan di situ dia berkata padang gurun, padang belantara itu sangat panas luar biasa kalau siang. Kalau malam itu dinginnya luar biasa. Kadang-kadang kalau siang itu ada badai gurun. Yang dimana tiba-tiba di depan sana gelap luar biasa. Jangan berpikir, wah mau udan gitu. Kan seringkali kalau kita lihat natap langit gitu gelap, langsung kita berkata, wah mau hujan. Ternyata enggak. Itu kalau di depan sana gelap gitu, wah itu badai gurun. Karena prosentasi hujan itu mungkin 1 tahun sekali. Dan itu dialami oleh mereka. Saya tanya, apa yang ada di padang gurun itu? Dia berkata sebuah kering kerontang, dingin, mencekam. Tidak ada suara, hanya suara angin. Dan binatang-binatang yang ada di sana adalah binatang-binatang yang berbisa, yang sangat membahayakan. Itu sebabnya Allah menghampiri umat Israel, memimpin umat Israel pada siang hari dengan awan peneduh. Sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari dengan tiang awan dan tiang apinya untuk menghangatkan badan mereka. Dan disinilah merupakan sebuah gambaran, katakan gambaran.
gambaran buat orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Sebuah kondisi kekeringan, sebuah kondisi kepanasan, sebuah kondisi kedinginan yang sangat mencekam. Kalau saya mendengar cerita-cerita orang-orang yang pernah mengalami COVID, mereka mengalami sebuah trauma yang luar biasa. Mereka berkata yang sudah melewati dan sembuh, saudara ya. Kalau sudah enggak sembuh ya sudah pulang gitu. Mereka berkata itu traumanya luar biasa. Mengalami dikucilkan, mengalami ketakutan, sebuah keadaan yang mencekam buat orang-orang itu. Sehingga kadang-kadang begitu peka. Kadang kita nggak bisa ngerti bahasa mereka. Kok bisa kayak gitu? Karena memang ada sebuah traumatik. Tapi buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan berkata, aku percaya Dia yang menudungi aku dengan damai sejahtera. Dia yang membimbing aku dalam perlindungannya. Kita akan tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia memberikan hiburan. Dia memberikan kekuatan. Dia membuktikan bahwa kasih sayangnya itu tidak akan pernah tinggal dari hidup mereka. Kalau Anda perhatikan gambar kedua, itu padang belantara bisa mengalami tumbuh bunga-bunga yang luar biasa itu oleh karena kesiram air hujan. Yang dikatakan hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Jangan berpikir musimnya seperti di negeri ini. Setiap bulan September itu mulai hujan. Beberapa kali tempat disinfektan yang buatan Pak Kris itu ngalami roboh. Karena apa? Karena angin yang menerpa gitu. Beberapa BMKG kan sudah mengatakan bahwa hari-hari ini ada Miss Lenina gitu akan lewat ke Indonesia. Diperingatkan terutama yang di Jakarta, di Jawa, di beberapa tempat, di Maluku sudah mengalami goncangan seperti itu. Dan imbasnya ya dipastori, tabrak angin sebentar, roboh, jebrak, didirikan. Dan saya bersyukur Pak Kris dengan setia memperbaiki untuk otomatisnya. Ngalami seperti itu saudara. Dan pada saat hujan itu turun, itu bunga-bunga itu mengar. Dan ini merupakan hasil yang luar biasa. Ada banyak sebenarnya bunga-bunga yang terhampar di padang gurun itu. Pada saat musim setelah hujan turun, muncul bunga-bunga yang indah, yang berwarna-warni, yang mereka bisa ambilin, bahkan banyak di antara mereka diekspor ke negara-negara lain untuk cuan mereka, untuk keuntungan mereka. Keadaan yang diberikan seperti yang Tuhan berkata, Dia akan berikan time of refreshing, kata Alkitab. Waktu kelegaan buat orang-orang yang menghadapi masalah. Sebentar lagi ada time of refreshing. Ada waktu kelegaan. Bisa bernafas lega, bisa bersuka cita, bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan ingatkan juga bahwa bunga-bunga itu merupakan sebuah kemuliaan yang hanya sebentar muncul, kemudian diterpa oleh matahari, lalu bunga itu gugur dan disingkirkan oleh angin. Semua yang hidup di muka bumi ini, Alkitab berkata, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya sementara, katakan hanya sementara. Pada waktu tertentu naik. Dan kalau enggak hati-hati,
akan mengalami sebuah proses, kemudian hancur. Karena kita hanya berkacang kepada sesuatu penyediaan yang tidak kekal sifatnya. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yang kekal sifatnya. Apapun yang Anda dan saya lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Selain itu digambarkan seperti gunung-gunung, seperti bukit-bukit. Jiwa manusia, kalau dilihat dari jauh, gunung itu tampak indah. Begitu kita dekati, maka ada onak duri, rumput duri yang siap untuk kalau tidak hati-hati, kita kecabik oleh karena duri itu. Seorang teman saya di Kalimantan, tiba-tiba kita cerita dan setelah waktu saat cerita, dan dia nunjukkan salah satu jari yang hanya tinggal sedikit. Lalu dia cerita kenapa itu terjadi. Dia berkata pada saat di hutan dia kesentuh sebuah duri. Dan tiba-tiba duri itu melepuh. Tangannya melepuh, duri kok melepuh. Tangannya melepuh dan dia pikir dikasih minyak akan hilang. Enggak saudara, makin hari makin menggigil. Diperiksa ternyata poisoned gitu, kena racun. Yang kalau tidak diamputasi membuat dia mati. Langsung diamputasi. Dan dia menceritakan ini keadaannya. Kadang-kadang jiwa manusia seperti gunung yang di dalamnya ada banyak duri. Yang di dalamnya menghasilkan poison. Yang seringkali kata-katanya pedas dan menyakitkan. Yang seringkali kalau ngomong muncul umpatan-umpatan, makian. Yang seringkali pada saat didekati orang itu seperti duri kata-katanya dan menusuk orang-orang yang lain. Itu harus diratakan kata firman. Itu harus diuruk, diambil supaya menjadi jalan bagi kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya selain seperti gunung-gunung, bukit-bukit, tapi juga seperti lembah. Yang saya berkata kondisi ini disebabkan oleh masa lampau. Kalau Anda lihat yang di sebelah kiri saya itu sebuah lembah yang orang berkata tempat yang kering kerontang. Sebelah kanan saya itu lembah baka. Mereka menceritakan kalau orang lewat di tempat itu jalan biasa, tiba-tiba ada suara gema. Dup, 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 dup. Saudara bayangkan kalau itu malam hari, sudah dingin mencekam dan ada orang lewat di atasnya atau mungkin sesuatu, maka suara itu akan menggema, membuat orang itu ketakutan. Daud berkata, sekalipun aku ada di dalam lembah baka, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjadi apa? Penghiburanku. Anda dan saya seringkali diperhadapkan dengan keadaan yang sangat mencekam, menakutkan. Lembah itu sebenarnya dimulai dari kehidupan kita di lingkungan kita. Ada orang-orang yang abuse kita. Ada orang-orang yang seringkali merendahkan dan membuat orang itu tidak bertumbuh dengan baik. Ada rasa minder tatkala ketemu dengan orang-orang tertentu. Untuk menyampaikan akan isi hatinya saja mengalami kesulitan. Kalau kita kumpul dengan orang
memberikan kesempatan, mari silakan menyampaikan ide-idenya, mari silakan nyampaikan akan isi hatinya. Dalam kelompok tertentu untuk ngomong nggak berani, simpen dalam hati. Sudah nggak ada pertanyaan, sudah nggak ada unek-unek, sudah selesai. Begitu selesai di belakang ngomong, itu saudara. Dan menimbulkan sebuah suasana yang mengerikan, gosip dan sebagainya. Nah, ini kondisi kehidupan jiwa manusia yang Tuhan rindu untuk setiap kita menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita terus hubungan pribadi dengan Tuhan. Percaya seperti dalam kitab suci Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 yang seringkali saya kutip untuk Anda dan saya membersihkan hidup kita dari hari ke hari. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Dan ini akan mencuci bersih segala sesuatu dalam jiwa kita yang rusak oleh karena lingkungan kita, keadaan sekitar kita, bahkan dari dalam hati kita sendiri. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua supaya kita menyadari bahwa kondisi jiwa kita, ada orang-orang yang seperti padang gurun, ada yang seperti padang belantara, ada yang seperti pegunungan yang tampak indah tapi penuh dengan duri. Ada yang seperti keadaan lembah yang kelam. Yang terakhir, ada yang jiwanya seperti jalan yang berlekuk-lekuk. Semua itu harus diratakan. Semua itu akan menjadi jalan raya bagi Tuhan. Kalau kita mau mempertahankan akan kondisi jiwa dan kita berkata, aku lahir dalam kondisi seperti ini ya sudah, mau terima, enggak terima, ya silahkan saja. Kita akan kehilangan yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan dan menikmati hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Karena kecenderungannya adalah orang tertentu tidak bisa mengerti akan keadaan kita. Orang akan berkata, orang ke idealisme kayak gitu. Mbok rada fleksibel sidik gitu saudara. Tapi orang yang fleksibel akan berkata, ya memang dia seperti itu. Kita harus menyesuaikan dia. Ya enggak bisa dong. Tuhan menurut saudara, Tuhan kita ini Tuhan yang memiliki nilai yang luar biasa atau ya biasa-biasa. Menurut saya loh saudara, dia taruh sebuah nilai yang begitu tinggi. Perfect gitu ya saudara. Tetapi dia begitu fleksibel. Kalau kudus ya tetap kudus. Tapi dia mau merendahkan diri dan menyamakan dengan manusia. Bahkan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan Alkitab berkata, dalam keadaan seperti hamba saja, dia rela mati dan matinya di atas kayu salib. Itu kematian yang setara dengan orang yang paling jahat seluruh dunia. Walaupun sebenarnya tidak boleh ditujukan kepada dia. Tapi itu diambil semuanya untuk mengajarkan kepada kita, lihat, sekalipun aku perfect yang luar biasa, tapi aku mau menyesuaikan diri, masuk ke dalam duniamu, menghadapi masalah-masalah seperti yang kau alami, bahkan lebih daripada itu.
Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk setiap kita berkata, dalam hidupmu bersama milikilah pikiran, perasaan, dan kehendak seperti yang Yesus miliki. Kita tutup Alkitab kita, siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kita mau percaya bahwa kasih-Nya yang luar biasa menyertai kita. Apakah saudara diberkati? Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Hari ini kita akan bawa hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan sambut perjanjian abadi yang dilakukan oleh Yesus. Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Dia berkata, makanlah untuk mengingat akan aku. Sebab tubuhku benar-benar makanan. Waktu kita terima tubuh Tuhan, Tuhan terima kasih untuk tubuhmu. Engkau rela terpecahkan supaya kami yang terpecah disatukan oleh karena Engkau. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami menyadari benar bahwa kami membutuhkan Engkau. Memerlukan akan pribadi-Mu dalam segala hal. Minta anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tubuhmu Tuhan menundukkan dagingku. Kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Tubuhmu Tuhan menundukkan dagingku. Kita makan bersama-sama. Demikian juga dengan darah Yesus. Dia berkata, darahku adalah darah perjanjian yang baru bagimu. Darahku adalah darah perjanjian yang baru bagimu. Darahku adalah darah perjanjian yang baru. Setiap kali kita meminumnya, kita ingat akan perjanjian yang baru yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita menerima anugerah yang luar biasa oleh karena inisiatifnya. Kita tahu kita tidak bisa menyelesaikan dan bahkan kita tidak bisa melakukan perintah-perintah Tuhan secara utuh. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, aku sudah menyelesaikannya untuk kamu. Dan kita terima darahnya ini yang menjadi perjanjian yang baru yang meterainya telah diberikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan darahmu Tuhan menundukkan jiwaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Dan engkau berarti bagiku. Yang terbaik
kau temukan di dalamku, Yesusku. Biar masing-masing kita menghampiri Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan bagikan hari ini. Hamba mau percaya perkataan sepatah kata saja masuk dalam hati setiap anak-anakmu, mengubah hidup kami menjadi pribadi yang lain. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Dan biarlah dalam ketaatan kami mengerjakannya. Bapa mau memberkati setiap umat ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kita akan lihat klip video, ada pengumuman yang harus kita ikuti. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan salam damai sejahtera, salam sehat selalu buat Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu, saya Miss Olga selaku Kepala Sekolah TK dan SD Kristen Terang Bangsa 02. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting tentang PBDB atau penerimaan peserta siswa yang baru. Kita sudah mulai untuk penerimaan siswa didik yang baru di tahun ajaran 2021-2022 dan saya berharap Bapak Ibu bisa untuk memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan pada saat ini. Untuk peserta didik baru yang akan kita lakukan di tahun ini akan dimulai di bulan Oktober. Mari Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri untuk masuk jenjang TK atau SD yang baru, kita ada harga promosi yang baru supaya ini bisa dimengerti dan bisa diketahui. Daftar secepatnya, ada batasan waktunya sampai bulan Oktober. Saya percaya ini adalah sekolah yang dipakai Tuhan untuk membawa anak-anak kita semakin kenal akan Tuhan. Kita punya visi dan misi yang baru juga di tahun ajaran baru, yaitu kita mau memperkenalkan anak-anak untuk mereka menjadi seorang pemimpin pemurid dan juga mereka punya karakter Kristus, dan juga yang terakhir mereka siap untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun yang akan datang. Mari Bapak Ibu, kita punya fasilitas yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan di sekolah TK SD Kristen Terang Bangsa 02. Juga kita punya guru-guru yang luar biasa yang mendidik, yang punya hati pikiran Kristus ada pada mereka. Biarlah apa yang sudah Tuhan berikan di sekolah kami ini itu akan bisa menunjang, membantu untuk proses pendidikan, terutama dalam pendidikan karakter. Mari Bapak Ibu daftarkan putra-putri Anda ke sekolah TK atau SD Kristen Terang Bangsa 02. Di situ kami akan melayani, kami akan mendidik anak-anak putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti Alkitab berkata dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Biarlah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftarkan di sekolah ini, kita akan berikan fasilitas yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kriska Dinoriadi. Di sini di SD Kristen Terang Bangsa 2, posisi saya, bagian saya adalah sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurikulum, sedikit kurikulum yang kita pakai
dan kegiatan siswa yang ada di SD Kristen Terang Bangsa 02. Kurikulum yang kita pakai di SD Kristen Terang Bangsa 02 adalah kurikulum 2013. Nah, di sini kurikulum 2013 yang dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah tematik. Tematik adalah menggabungkan semua mata pelajaran dalam satu tema. Anak-anak yang akan belajar di sini, istimewanya kelas 1, akan mendapatkan satu buku tema setiap 1 bulan. Salah satu keunggulan kurikulum di SD Kristen Terang Bangsa 2 adalah mata pelajaran bahasa Inggris, di mana mata pelajaran bahasa Inggris ini diberikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, selain mata pelajaran yang diunggulkan, beberapa kegiatan kami yang sudah dilaksanakan berbeda dengan sekolah lain. Di antaranya adalah ada field trip, ada retreat, kemudian ada TC atau ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di tempat kami ada beberapa macam. Di antaranya adalah tari tradisional, futsal, vokal, dan pramuka. Berikut ini kami akan menayangkan foto-foto kegiatan dan TC yang ada di sekolah kami. Nah, Bapak Ibu, mari daftarkan putra-putri Anda di sekolah kami di SD Kristen Terang Bangsa 02, Jalan Melati Raya nomor 1-5, Greenwood, Kota Semarang. Jangan lupa ya. Shalom Bapak Ibu, saya Miss Asti. Saya selaku koordinator kesiswaan di SD Kristen Terang Bangsa 02. Saya mau memberikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021 sampai 2022. Saya informasikan untuk gelombang 1, dibuka mulai pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Di sini kami akan memberikan diskon uang pangkal. Pada gelombang 1, uang pangkal untuk anak dalam sebesar 500.000 dari yang normalnya 2.500.000. Untuk anak luar, uang pangkal sebesar 1.200.000 dari yang normalnya 3 juta rupiah. Kami berharap Bapak Ibu tidak melewatkan kesempatan ini untuk mendaftarkan putra-putrinya di SD kami, yaitu SD Kristen Terang Bangsa 02. Terima kasih, God bless you. Halo, nama panjang saya Grace Eliora Pramodito. Nama panggilan saya Yoya. Saya kelas 1 Kemurahan. Alasan bersekolah di Terang Bangsa 02 adalah rumahnya dekat banget dan gurunya baik banget. Dadah. Hai teman-teman, namaku Shalom. Aku bersekolah di SD Kristen Terang Bangsa 02. Aku kelas 3 jubah kehambaan. Aku sangat senang bersekolah di sana karena mendapatkan kurikulum pendidikan yang sangat maju dan guru-guru di sana sangatlah
berkompeten dan sabar loh teman-teman. Lingkungan di sana juga aman dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan belajar. Yuk, daftarkan diri kalian untuk bersekolah di SD Kristen Terang Bangsa 02 supaya kita menjadi penerus bangsa yang pintar dan berguna. Hai, nama saya Marino. Saya kelas 2 SD Kristen Terang Bangsa 02. Saya sangat senang sekolah di Terang Bangsa 02. Ada teman yang baik dan banyak guru favorit di SD Terang Bangsa 02. Ayo teman-teman yang mau masuk sekolah SD, pilihlah sekolah SD Terang Bangsa 02, dijamin menyenangkan dan seru. Yuk, tunggu apa lagi? Segera daftar ya, Tuhan berkati. God bless you. Sip. Shalom, perkenalkan nama saya Mirella Angelita. Saya dari alumni SD Terang Bangsa 02. Kini saya bersekolah di SMP Negeri 19 kelas 8. Saya bangga menjadi alumni dari SD Terang Bangsa karena di SD Terang Bangsa saya banyak mendapatkan pengalaman, ilmu, dan juga support yang membawa saya ke titik sekarang saya berada. Yang paling nyata dari SD Terang Bangsa 02 ada 3 hal, yaitu pendidikan karakter, fasilitas, dan guru pengajar. Jadi jangan ragu ya untuk bersekolah di SD Terang Bangsa 02 karena SD Terang Bangsa 02 adalah pilihan yang tepat untuk kamu menuntut ilmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berumur 14 tahun. Saya pernah bersekolah di SD Kristen Terang Bangsa 02 Manyaran. Pengalaman saya saat bersekolah di sana, saya mempunyai teman-teman yang baik. Para guru di sana ramah dan perhatian pada murid-murid. Jadi jangan ragu untuk bersekolah di SD Kristen Terang Bangsa 02 Manyaran. Perkenalkan, nama saya Adenia Fitri Umurningati. Saya alumni dari SD Kristen Terang Bangsa 02. Dan sekarang saya memasuki SMP 13 Semarang dan saya menjadi kelas 7. Di SD Kristen Terang Bangsa 02 saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman bersama guru-guru saya. Di sana gurunya baik-baik dan sangat perhatian kepada murid-muridnya. SD Kristen Terang Bangsa memiliki visi generasi bangsa yang takut akan Tuhan, berdedikasi pada kesejahteraan manusia seutuhnya. Jadi, jangan ragu untuk mendaftar di SD Kristen Terang Bangsa 02 dan mendapatkan ijazahnya seperti saya. Mari adik-adik kelas mendaftar di SD Kristen Terang Bangsa 02. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya wali murid dari Adenian Suci Buning Ati, alumni dari SD Terang Bangsa 02. Saya puas menyerahkan pendidikan anak saya kepada SD Terang Bangsa 02 karena di sana misen-misennya baik-baik, ramah, penuh perhatian dan bertanggung jawab. Mari daftarkan putra-putri Bapak Ibu kepada SD Terang Bangsa 02 dan dapatkan ijazah seperti anak saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari kita akan bersama-sama menyelesaikan ibadah kita dengan 12 pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk saudara yang sudah ambil bagian dan mendoakan anak-anak kita di sekolah ini, biar ini akan menjadi tempat pendidikan buat anak-anak kita. Mari kita bersama-sama mengumandangkan akan iman rasuli kita. 12 iman rasuli, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup dan kekal. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, yang telah membimbing kami, menginvestkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami, menyadarkan akan apa yang harus kami hidupi seperti yang Kau mau. Bentar kami akan tinggalkan tempat ini, dan biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap pribadi kita. Pada saat kita keluar dari ruangan ini, dalam perjalanan kita, keluar masuk rumah kita, apapun yang kita lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dengan doa kita, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak